Hari akhirat adalah hari bongkar-bongkar aib. Hari akhirat adalah hari bongkar aib. Sekecil apapun kejahatan yang pernah kita lakukan, pasti Allah nampakkan, pasti. Dan ketika Allah nampakkan itu, apakah Allah nampakkan pada diri sendiri saja, atau Allah nampakkan di seluruh yang hadir di padang mahsyar? Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insya-Allah kita masih membahas tentang perbuatan-perbuatan yang Allah akan balas sama persis dengan perbuatan tersebut. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satunya adalah barang siapa yang memberi uzur kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan uzur kepadanya. Artinya siapa yang meringankan kesalahan saudaranya, maka Allah akan meringankan kesalahannya di akhirat. Kita lanjutkan perkara berikutnya yang Allah akan balas sama kepada orang tersebut, yaitu barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Orang yang suka menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah juga akan melakukan perkara yang sama. Allah akan tutupi aib orang ini di dunia dan di akhirat. Jemaah mulakan Allah, kalimat aibun itu bermakna kekurangan. Ketika disebutkan tentang aib, berarti seseorang punya kekurangan. Dan sungguh manusia ini adalah tempat bersarangnya kekurangan. Tidak ada manusia yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan. Bahkan seorang Nabi pun punya kekurangan-kekurangan, tapi kekurangan itu ditutup oleh Allah, dimaksumkan oleh Allah, dijaga langsung oleh Allah. Kita ini hidup dalam kekurangan, baik secara fisik, akal, sifat. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan salah seorang ulama berkata, tidak perlulah kita menyombongkan diri karena kita lahir dari tempat keluarnya kencing, begitu bahasanya. Jangan seseorang menyombongkan dirinya seakan-akan sempurna, lahir saja dari lubang kencing. Begitu kalimat yang tertulis untuk mengatakan begitu terhinanya kita, begitu lemahnya kita. Kalau bukan Allah yang menutupi aib kita, sungguh sampai hari ini kita masih tidak pernah dimuliakan oleh sesama manusia. Kita hari ini kan nampak mulia di hadapan sesama kita karena Allah belum bongkar aib kita. Kita datang ke masjid memakai pakaian lengkap, maka nampaklah ciri-ciri orang yang saleh. Dimuliakan orang, bahkan seorang guru dicium tangannya, dihormati, dipuja-puji. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah masih menutup aibnya. Karena Allah belum membongkar aibnya.
Kita dihargai karena belum terbongkar aib kita. Tapi kalau sudah terbongkar aib kita, maka orang mulai mencela kita. Maka salah satu yang hari ini kita berbangga-bangga di hadapan orang, yang hari ini kita bisa menampakkan kebaikan kita di hadapan orang, itu hanya karena satu perkara. Allah masih menyimpan rapi tentang aib kita. Orang belum tahu siapa kita di waktu kecil kita. Orang belum tahu siapa kita sebelum kita taubat. Dan mungkin bahkan orang belum tahu siapa kita di rumah tangga kita. Makanya salah satu testimoni pengakuan yang menjadikan sumber rujukan kita ini orang baik atau tidak adalah pengakuan pasangan hidup kita. Karena dia yang paling tahu aib kita. Kalau mau tahu seseorang itu baik atau tidak, maka pengakuan yang bisa didengarkan adalah dari pasangan hidupnya. Yang paling tahu aib suami istri, yang paling tahu aib istri adalah suami. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta untuk saling menutupi. Makanya Allah istilahkan tentang pasangan hidup dengan kata libasun. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Isteri-isterimu adalah pakaian untukmu dan engkau adalah pakaian untuknya. Allah sengaja pakai kalimat libas, pakaian, itu maksudnya tutuplah. Saling engkau menutupilah. Jangan suami membuka aib isteri, isteri jangan buka aib suami. Seakan-akan kita membutuhkan pakaian untuk menutup aib kita. Tapi begitu kita dengarkan dari pasangan hidup bahawa fulan telah melakukan KDRT, fulan ternyata di dalam rumah tangganya, Masya Allah, luar biasa akhlaknya buruk dan macam-macam, disitulah kita baru tahu siapa orang itu. Maka jemaah menekan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini punya aib, semua kita, siapapun dia, baik jemaah pengajian ataupun gurunya, baik ulama manapun, pasti punya aib. Pasti. Besar tidaknya aib itu sesuai dengan ilmu dan iman. Tetapi ketika kita punya aib, maka janganlah kita merasa hanya orang lain yang punya aib. Di saat kita menyadari bahawa kita semua punya aib, janganlah merasa bahawa aib itu hanya ada pada orang lain. Sehingga pekerjaan orang-orang yang kurang ilmunya, kurang imannya adalah membongkar-bongkar aib orang lain. Padahal dia sendiri juga dipenuhi dengan aib. Maka muncullah pepatah, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Jadi seakan-akan melihat aib orang, itu aib sekecil apapun nampak sama orang ini. Tapi aibnya sendiri yang sebesar gajah di depan matanya, dia tidak nampak. Jadi dia disibukkan dengan membongkar, menyebarkan aib orang, padahal dia sendiri punya aib yang lebih besar daripada orang yang dia bongkar. Jemaah menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji melalui lisan nabinya, di antara kebaikan seseorang yang Allah akan tutup aibnya adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyimpan aib saudaranya. Dia simpan hanya untuk dirinya, tidak dijadikan bahan sebagai bahan yang akan bisa mempermalukan orang tersebut. Hari akhirat adalah hari bongkar-bongkar aib. Hari akhirat adalah hari bongkar aib. Sekecil apapun kejahatan yang pernah kita lakukan, pasti Allah nampakkan, pasti. Dan ketika Allah nampakkan itu, apakah Allah nampakkan pada diri sendiri saja, atau Allah nampakkan di seluruh yang hadir di padang mahsyar? Maka muncullah keterangan melalui keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan aib itu di hadapan seluruh orang di padang mahsyar. Kalau orang yang dia nampakkan adalah orang yang suka menampak-nampakkan aib orang di dunia.
Maka Allah akan nampakkan semua perbuatannya di dalam kamarnya, di dalam kamar mandinya. Allah akan buat video klip, Allah simpan sempurna. Lalu Allah nampakkan di padang mahsyar tentang siapa kita di dalam kamar kita. Disitulah orang baru terbelalak. Ternyata, Masya Allah, ustaz itu ternyata ustaz porno. Ternyata fulan yang selama ini berjamaah dengan kita, ternyata di rumahnya berzina. Ternyata muncullah semua keterbukaan di padang mahsyar. Nah, siapakah mereka yang Allah nampakkan aibnya? Orang yang suka membongkar-bongkar aib orang lain di dunia. Padahal orang sengaja menyimpan aibnya. Dia cari informasi, dia datangi orang-orang terdekat dengan orang tersebut, lalu dia viralkan. Dia viralkan melalui Facebook, dia viralkan melalui WA, supaya orang tersebut malu. Maka model orang ini tunggulah di akhirat. Karena pada dasarnya semua kita tidak suka kalau dibongkar aibnya. Tidak ada yang suka. Bahkan yang bukan aib pun kita tidak suka. Contoh, kalau kita punya panu, kita punya penyakit panu, putih di kulit, sebahagian belang-belang. Adakah orang yang mengatakan sesama jamaah, naturi ilung drone, bapak kenal saya yang berpanu? Tidak ada yang mengatakan dirinya saya yang berpanu. Bahkan kalau ditanya oleh orang, ada panu? Kita akan mengatakan, tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Padahal ada, demi menutupi aib. Itu padahal hanya penyakit yang Allah beri untuk mendapatkan ampunan dari Allah di atas dosa. Semua orang menutupi aibnya, kekurangannya ditutupi. Tapi Masya Allah, kita kemudian membongkar aibnya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah seburuk-buruk perbuatan yang dilakukan untuk sesama Muslim. Makanya aneh kalau ada orang yang berceramah isinya buka aib orang semua. Sebenarnya orang seperti begini tidak layak diberikan podium untuk ceramah. Karena pada dasarnya dia punya akhlak yang buruk. Kenapa kita harus mengikuti akhlaknya? Oh, karena hanya alasan dia hafal Quran, hafal hadis, maka lihatlah tujuan kita menuntut ilmu agar akhlak kita baik. Tapi kalau sudah menuntut ilmu akhlak bertambah buruk, maka inilah munafik yang sedang dimuliakan orang. Jadi ketika bongkar aib orang lain, Masya Allah, dia katakan dalam ceramahnya begini, begini. Dia sendiri pun di rumahnya melakukan perkara yang sama. Bahkan mungkin lebih. Dia suruh orang lain salat duha, dia suruh baca Quran. Dia hari-harinya hanya duduk di kedai kopi. Duduk di kedai kopi siang malam. Ini orang begini suka membongkar aib orang, lupa di depan matanya ada gajah yang dia tidak nampak. Makanya syaitan menutupi gajah tersebut, maka nampaklah kuman di seberang lautan. Aib orang yang kecil-kecil nampak, aib dirinya sendiri tidak nampak. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini mengaku telah berzina. Perempuan ini mengaku telah berzina. Ketika dia laporkan ke Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, rajamlah aku. Rajamlah aku. Aku telah berzina." Apa jawaban Nabi? Simpanlah aib ini, bertaubatlah. Kata Rasulullah. Artinya jangan kasih tahu orang bahwa engkau telah berzina. Simpan rapi, kemudian bertaubatlah. Tapi ternyata perempuan ini tidak puas hati. Dia takut kepada Allah setelah melakukan zina. Lalu dia kembali mengulang-ulang, "Ya Rasulullah, rajamlah aku, biar aku lepas di hadapan Allah di akhirat." Setelah berulang-ulang, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baiklah, kalau begitu yang engkau inginkan, maka datanglah pada tanggal fulan, hari fulan, kita akan melakukannya." Jadi Rasulullah suruh simpan dulu. Di masa Umar bin Khattab juga begitu. Seseorang melaporkan diri kepada Umar, "Wahai Umar, aku telah berzina, rajamlah, cambuklah." Umar juga berkata, "Pulanglah, simpanlah aibmu, bertaubatlah kepada Allah." Jadi itu yang sudah pengakuan diri,
masih disuruh simpan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka ilmu ini, ilmu menutup aib orang ini diamalkan oleh orang-orang saleh yang betul-betul saleh. Ya, bukan munafik. Di tahun 800-an Hijriah, masa tabi'in hidup, Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Nasaih al-Ibad, ada salah seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Imam Hatim Al-A'sam, iaitu Al-A'sam artinya yang tuli. Jadi kenapa beliau bisa dijuluki Imam Hatim si tuli? Ternyata ada kisah di baliknya. Imam Hatim, imam di Baghdad, Khurasan. Ulama besar Khurasan. Salehnya luar biasa. Pada suatu hari seorang perempuan ingin mengadukan tentang permasalahannya kepada Imam Hatim. Lalu perempuan ini duduk berhadapan dengan Imam Hatim. Nah, ketika sedang mengadukan permasalahannya, ternyata si perempuan ini tidak sengaja mengeluarkan kentut di depan ulama besar. Itu kentut di kedengkung. Dan kentut itu lumayan besar suaranya. Terdengar oleh Imam Hatim. Langsung merah padam wajah perempuan ini. Malunya minta ampun. Sampai dia tidak berani mengangkat kepalanya. Karena kentutnya keluar tanpa sengaja. Kan ada orang yang tidak bisa menahan kentut, Pak. Urat kentutnya udah mati, tak bisa ditahan. Itu bi je keroi. Dan Imam Hatim melihat bahawa Masya Allah, ibu ini sudah merasa sangat malu sampai tidak berani mengangkat kepalanya. Maka sejak itu Imam Hatim mulai berpura-pura tuli. Sampai dia mengatakan ke ibu ini, "Ibu, tadi pertanyaannya apa?" "Saya tidak terlalu dengar." "Coba ulangi pertanyaan." Diulang. Begitu diulang, disuruh keraskan. "Irfa' sautaki." Bahasa dalam kitab, "Angkat suaramu wahai ibu, aku enggak terlalu mendengarnya." Diangkat berulang-ulang sampai sekeras-kerasnya, baru Imam Hatim mengatakan, "Baik, baru aku tahu apa permasalahanmu." Padahal tujuan Imam Hatim agar dia dianggap tuli, sehingga seakan-akan dia tadi tidak mendengarkan kentut ibu ini. Demi menjaga marwah kehormatan salah seorang yang bertanya kepadanya. Maka ibu itu baru bernafas lega setelah mengetahui Imam Hatim ternyata tuli. Semenjak itu terkenallah 15 tahun Imam Hatim berpura-pura tuli. Kenapa sampai 15 tahun? Ternyata dia juga tidak ingin ketahuan bahawa dia pura-pura tuli hanya di depan ibu itu. Maka dia terus berpura-pura tuli 15 tahun menunggu kapan ibu itu meninggal dunia. Maka ditunggulah sampai meninggal dunia ibu itu, baru dia kembali mengatakan ke seluruh sahabatnya, "Sebenarnya aku tidak tuli, tapi aku ingin menutupi aib seorang perempuan yang telah kentut di hadapanku." Subhanallah, akhlak seseorang, akhlak ahli surga. Kita hari ini, Masya Allah, yang tidak kentut pun kita tuduh kentut. Pak Mubeh kentut, Pak Mubeh. Ini pasti yang tidak kentut, yang orang tidak melakukan aib pun kita tuduh aib. Maka lihatlah akhlak seseorang. Orang yang paling berhak memberi ilmu, memberi suri tauladan pada kita, orang yang teruji akhlaknya, bukan orang yang pintar bicaranya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan akhir, bahawa jangan buka aib orang, Allah akan tutup aib kita di akhirat. Simpanlah aib orang, walaupun kita tahu tetangga kita berzina. Kalaupun harus membukanya, maka para ulama mengatakan boleh dibuka di pengadilan ketika kita ingin melaporkan maksiat seseorang untuk diberi hukuman. Jadi bukan bermakna setelah pengajian ini, okey sabu-sabu kita tidak lapor, yang anak kos berzina kita tidak lapor, semuanya kita tidak lapor. Boleh membuka aib kalau kita takut kejahatannya menyebar, maka segera laporkan. Maka membuka aib di pengadilan, membuka aib di depan polisi, itu dibutuhkan di saat ingin menanggulangi kejahatan seseorang, agar tidak menyebarnya kejahatan. Begitu juga isteri, suami, dibolehkan saling membuka aib kalau datang ke pengadilan saat ingin mengajukan fasakh,
maka isteri boleh mengatakan bahawa suaminya selama ini memukul dirinya, suaminya tidak memberi nafkah, suami pun boleh mengatakan isteri. Syaratnya ketika dibutuhkan di dalam sebuah kesaksian di dalam pengadilan. Selain itu, simpanlah aib saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyimpan aib kita di hari berkumpulnya di padang mahsyar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.